Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga diberikan rezeki umur panjang yang barokah. Di video saya kali ini saya akan memberitahukan 8 penyakit atau hama padi yang menyerang pada padi yang harus kita antisipasi sejak dini. Oke, sebelum lanjut silahkan like, subscribe, dan komen. Bunyikan tombol loncengnya. Oke, lanjut. Cara mengatasi penyakit. Ada 8 penyakit yang menyerang pada padi. Hama dan penyakit tanaman padi membuat pertumbuhan dan perkembangannya tidak maksimal. Hama adalah hewan yang biasanya itu menyerang atau mengganggu tanaman sehingga tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sedangkan penyakit tanaman padi umumnya disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, dan jamur. Ada berbagai macam hama dan penyakit tanaman jadi momok bagi para petani atau peladang. Hama dan penyakit tanaman padi itu perlu dikenali agar dapat ditangani, apalagi jika tidak segera ditangani, petani akan mengalami kerugian besar karena masalahnya hama dan penyakit tanaman yang menyerang perkebunan atau pertanian mereka. Berikut ini saya akan memberitahukan tentang hama dan penyakit padi. Tanaman padi tentunya memang sangat merugikan bagi petani. Salah satunya hama yang paling banyak merugikan petani adalah tikus. Hal ini disebabkan karena tikus memiliki mobilitas yang tinggi serta daya adaptasi dan perkembangbiakan yang juga sangat tinggi. Tikus biasanya menyerang tanaman padi dan sering bergerak pada malam hari. Biasanya target utama tikus dalam menyerang padi adalah biji dan batangnya. Dengan giginya yang tajam, tikus dapat memakan biji-bijian padi. Biasanya tikus membuat lubang di dekat sawah dan bersembunyi di antara semak-semak. Kami bisa mengendalikan hama tikus satu ini dengan beberapa cara, yaitu menutup lubang yang ada di sekitar sawah yang digunakan sebagai tempat persembunyian tikus. Terus menangkap tikus, caranya gunakan ular yang sudah dijinakkan untuk mengusir atau memangsa tikus. Yang ketiga, menggunakan pembasmi tikus atau umpan beracun. Namun dalam menerapkannya, cara ini harus berhati-hati. Terus setelah tikus, ada penyakit tungau, salah satu hama yang dan penyakit tanaman padi yang paling sering terjadi adalah penyakit tungau. Penyakit ini menyebabkan produksi padi nasional kehilangan hasil yang cukup tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh dua jenis virus, yaitu virus Keduanya jenis virus ini bisa menginfeksi tanaman secara bersamaan karena tidak memiliki kekerabatan serologi virus. Juga bisa ditularkan oleh orang. Kami bisa melihat tanaman yang terkena penyakit tungau dengan melihat beberapa gejala seperti muncul seminggu sesudah inokulasi, adanya dekorasi berwarna kuning, dan adanya korosi pada daun. Bila kamu menemukan hal-hal tersebut pada padi, maka akan mempengaruhi hasil panen. Yang ketiga yaitu ulat. Hama ulat atau penyakit tanaman padi selanjutnya adalah ulat. Biasanya ulat akan memakan daun serta batang tumbuhan
Hal ini bahkan mungkin sering kamu lihat di lingkungan sekitar. Cara mengendalikan hama ulat ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengecek bagian bawah daun. Apabila terdapat telur kupu berwarna putih, maka segera bersihkan lewat spray dengan insek dan lain-lain. Terus genangilah tempat persemayan dengan air agar ulat naik ke atas dan mudah untuk dibasmi. Terusnya, kalau seumpama sebelumnya tidak efektif, maka opsi terakhir adalah dengan menggunakan pestisida. Yang keempat, hawar daun atau bakteri. Penyebab penyakit hawar daun atau bakteri adalah yang tersebar hampir seluruh daerah pertanian padi, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Penyakit ini bisa timbul pada musim kemarau maupun hujan. Kerugian hasil yang disebabkan oleh penyakit hawar daun bakteri dan mencapai 60%. Kerusakan terberat terjadi apabila penyakit menyerang tanaman muda dan dapat menyebabkan tanaman mati. Pada bibit gejala penyakit disebut kresek, sedang pada tanaman yang lain lebih lanjut gejala disebut hawar, diawali dengan bercak kelabu, umumnya di bagian pinggir daun. Pada varietas yang rentan bercak, berkembang terus dan akhirnya membentuk hawar pada keadaan yang parah. Tanaman terlihat kering seperti terbakar. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan tanam varietas tahan penyakit, terus pemupukan rasionil sesuai kebutuhan tanam, pupuk N tidak berlebihan, gunakan pupuk K, jarak tanam tidak terlalu rapat, jejer legowo, pengairan teratur, usahakan keparahan penyakit 5-20% dengan aplikasi bakterisida. Terus walang sangit. 6. Walang sangit merupakan salah satu hama dan penyakit tanaman padi yang cukup merasakan pada petani. Walang sangit dapat merusak tanaman padi, meloncat ataupun terbang dari satu tanaman ke tanaman yang lain sambil mengeluarkan bau yang tidak sedap. Adapun cara mengendalikan hama walang sangit adalah sebagai berikut. Menerapkan sistem tanaman serentak, menjaga kebersihan sawah dari rumput liar, menangkap walang sangit menggunakan predator seperti laba-laba, menanam jamur yang memberikan efek bagi walang sangit, menggunakan insektisida. Yang terakhir yaitu wereng. Wereng adalah hama penyakit pada tanaman padi. Berikutnya adalah hama wereng. Biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Hama wereng ini menjadi salah satu penyebar virus yang menyebabkan penyakit. Adapun cara untuk menangani hama wereng adalah sebagai berikut. Mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersamaan atau bergilir untuk memutus siklus hidup hama wereng. Menggunakan predator seperti kumbang, Piadarus. Karena menggunakan insektisida, namun cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap dengan menjaga lingkungan. Yang terakhir yaitu burung. Yang nomor 6 itu adalah burung emprit yang biasanya memakan padi. Itu mudah cara
penanganannya. Yang terakhir yaitu busuk batang. Busuk batang merupakan penyakit yang menginfeksi pada bagian tanaman yang menyebabkan tanaman jadi mudah rebah. Gejala awal berupa bercak berwarna kehitaman serta bentuknya tidak teratur pada sisi luar, berlepas daun dan secara bertahap membesar. Akhirnya cendawan batang padi yang kemudian menjadi lemah dan akhirnya akan mati. Hal ini mengakibatkan tanaman menjadi rebah. Pengendalian bisa dengan cara pengeringan, petakan dan biarkan tanah hingga retak sebelum dialiri lagi. Di samping itu, padi sesudah panen harus dibakar atau dikomposisi. Oke, sekian terima kasih. Ini penjelasan kami tentang cara menangani penyakit dari 8 penyakit tersebut. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.